saya datangkan berarti si Khalid itu tungkang beri fatwa yang zilun. Menggabungkan dalam data bukan berarti tidak mengerjakannya, kan berbeda itu. Menggabungkan dalam data itu konsep dari mana? Gini bang, kami ini kan santri, kami ini belajar. Insya Allah 4 mazhab kami juga belajar. Ada kitab fikih 4 mazhab. Kami belajar. Nggak pernah ketemu seperti itu. Itu mazhab Ibnu Hazm atau mazhab yang lain bang. Mazhab di sini kan banyak. Itu mazhab mana? Mazhab siapa? Iya, kalau mazhabnya, mazhab Khalidah kalau anda atau mazhab kalau Khalidah? anda misalnya kalau anda belum menemukannya, artinya kan bukan berarti tidak ada. Anda yang mungkin belum menemukannya. Gitu. Ya Allah. Ya udah. Berbeda di mazhab loh. mana? Sebut saja mazhab apa. Biar kami cari. Bentar lagi saya langsung cari. Mazhab apa? Ada rukun wudu yang menggabungkan itu. Kan tadi Pak Cengli bilang kalau kita belum menemukan bukan berarti tidak ada mazhabnya. Nah sekarang Pak Ceng, Kita baca ayat kursi, nah sekarang Pak Cengli bilang rukun wudhu yang pertama tuh yang tangan dengan siku itu digabungkan menjadi satu rukun, itu lihat dia lewat mazhab mana. Kalau kita kan belum menemukannya. Nah Pak Cengli ini ngomong udah Pak Cengli ini ngomong udah menemukan kitabnya, hujahnya apa asal ngomong. Kalau kita belum menemukan kitabnya, belum menemukan mazhabnya, mungkin bukan berarti tidak ada menurut Pak Cengli. Nah, sekarang putus-putus Beb, suaranya Beb. Ngelek dia, ngelek. Iya silakan Bang Cengli jelaskan pada saya. Rizal. Yes. Tapadol. Oke, Bang Cengli coba beritahu kepada kami. Lurusin dulu beliau ini. Kami kan masih awam Bang Celi. Beritahu kepada kami mazhab mana, siapa pendiri mazhabnya, ulama mana dalam mazhab itu. Coba Bang Celi. Ya, ini kan saya katakan terhadap sikap. Bukan berarti saya menuduh sikap Anda, sikap saya juga. Artinya kalau Anda belum menemukannya, saya juga belum menemukannya. Berarti nggak ada, bukan menemukan. Tapi kalau kita belum menemukannya, ya kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu tidak ada. Gini Bang Celi, Kita yang masih kurang berjuang, mungkin begitu. Bang Seli, dalam kitab usul fikih itu ada dikatakan hukum ini Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Apabila tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu dan ijma' dan qiyas, itu berarti tidak ada hukum. Dan apabila dia ada dalam qiyas tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu sesat, menyesatkan. Contoh rukun wudu 2 itu menyalahi dengan Al-Quran dan hadis, berarti Pak Khalid itu sesat. Percaya atau enggak Bang Ceng? Oke lah. Oke, berarti sesat. Oke, fix. Untuk sementara saya setuju. Kok setujunya sementara? Untuk sementara. Karena kita mengatakan tidak ada di hadis dan di Al-Quran, sedangkan pendidikan kita tidak sama dengan beliau. Saya mau tanya Pak Cengli, sebentar saya mau tanya Pak Cengli. Kalau tayamum itu apa aja yang dibasuh tayamum? Kalau tayamum kebetulan saya belum pernah melakukannya. Cuman yang saya pernah baca, saya belum pernah melakukan tayamum karena saya belum pernah tidak kedapatan air gitu loh. Terus, tapi mengetahuinya nggak? Tapi tahu dari guru-guru tahu. Ya apa aja? Itu mengusap wajah dan telapak tangan. Terus? Tangan dan belakangnya. Tangan dan belakangnya, maksudnya mana tuh? tangan dan belakang badan gitu maksudnya. Enggak, telapak tangan dari depan tangan sampai belakang tangan. Belakangnya mana Pak maksudnya Pak? Belakang mana? Kurang tepat. Tayamum itu kumur-kumur pertama. Ya, Masuk air dari hidung.
Kumur-kumur dari mana, air nggak ada kok. Dengan debu. Pak Cengli. Masa Anda mau kumur-kumur Itu pakai debu Anda? kumur-kumur dulu. Ngawur Anda ini. Oke lah, tadi kata Pak Cengli dari muka tangan. Kalau saya sih dari muka terus tangan ke siku, telapak tangan ke siku. Nah, Khalid mengatakan pada saat itu rukun wudhu 2 itu sama seperti dengan tayamum. Jadi kata Khalid wudhu itu disamakan dengan tayamum. Gimana menurut Bapak? Betul apa tidak? Kalau rukun wudhu ya kalau wudhu yang biasa disamakan dengan tayamum ya itu jelas salah. Kalau tayamum Kalau kan salah, air. kalau salah sekarang Khalid sesat apa tidak? Tidak sesat. Guru saya itu jangan kau bilang sesat dia itu. Enggak, maksud saya kalau wudhu itu kan tidak menggunakan air. Jadi Menggunakan air dari mana lagi Pak Cengli? Tayamum, maksud Pak Cengli tayamum kali. tayamum. Hanya mengusap, bukan membasuh sih, hanya mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Udah selesai. Dulu telapak tangan salah Pak. Itu tayamum begitu salah, nggak sah. Kalau hanya mengusap wajah dan kedua telapak tangan salah Pak. Jadi mengusap apa lagi? Telapak tangan itu mana Pak? Ini Pak, telapak tangan. Ya, mengusap kedua telapak tangan hingga sampai siku. Jadi mengusap tangan, kedua tangan hingga sampai siku, termasuk telapak tangan, belakang telapak tangan, lengan sampai siku. Iyalah. Itu semua termasuk. Kalau di mazhab kami itu sebatas telapak tangan aja sama wajah. Oh, telapak tangan saya, mana dia? Mazhab mana? Mana dia mazhabnya? Coba tampilkan ibarahnya. Mazhab siapa? Tulisannya mana? Mazhab apa? Siapa, Emang oi? Wahabi itu mazhab. Wahabi itu aliran bukan mazhab, Pak. Dan kalau Bapak bilang itu adalah mazhab, menurut mazhab Bapak itu cuma telapak tangan aja. Coba tampilkan ibarahnya, Pak. Mazhab Ini Bapak nambahin lagi sesat nih sama dengan Khalid. Jawab pertanyaan Habib Pak Cengli, jawab. Ya, siap. Pertanyaan apa tadi? Saya kurang Ibarahnya fokus Pak, tadi. ibarahnya. Teksnya, teks formula, teks rumus dari mazhab Bapak yang mengatakan rukun tayamum mengusap wajah dan telapak tangan saja. Kedua telapak tangan. Coba Pak, mana dia teksnya dari kata-katanya, kata-kata fatwanya, mana dia di pendapat mazhab Bapak yang Bapak bilang mazhab. Coba tampilkan, ada gak ibarahnya, tulisannya, teksnya. Atau asal ngomong. Jangan, nggak boleh Pak asal ngomong terhadap urusan begini. agama. Kalau dibilang Berdosa kalau Pak. Asal ngomong Iya. terhadap urusan agama tuh berdosa besar Pak. Saya tahu. Saya tahu, tapi kalau Anda meminta untuk ditunjukkan, saya tidak punya lagi bukunya. Masalahnya itu lama udah dipelajari. Kelas Iya, 1 sanawiyah dipelajari. Iya kok mau Pak, kalau dibuka sekarang. lama Pak, kalau lama itu dipelajari bukan yang berarti membasuh apa mengusap sampai siku tuh tiba-tiba kalau udah lama cuma telapak tangan doangan, bukan. Tetap kalau mengusap telapak tangan kedua tangan tuh sampai siku, tetap sampai siku walaupun 100 tahun kemudian. Nggak berubah menjadi kedua telapak tangan saja, siku nggak dibasuh, nggak diusap. Kalau guru saya dulu mengatakan nggak sampai siku, Sampai mana? Telapak tangan aja. telapak tangan bagian depan sama belakang. Dia sebatas tangan aja. Nggak sampai siku lah Nggak pokoknya. sampai siku itu Mana salah tuh Pak. Bibnya, Bib? Salah Pak itu Pak. Salah. Ke satu teksnya Bapak tidak bisa menampilkan. Kedua itu isi daripada teks yang Bapak maksudkan tidak dapat menampilkan itu isinya juga salah. Isinya salah. Kalau hanya kedua telapak tangan itu salah Pak. Dan belakang telapak tangan itu salah. Salah Pak. Ini dikasih tahu Pak salah itu. Tuh, Habib kasih tahu tuh salah Pak. Bapak mau terima nggak? Nah, ini kan jarang digunakan tayamum ini. Begini, mau menambahkan izin Ustadz Habib. Setidaknya begini, dalam pengalaman hidup kita kan walaupun sesuatu itu telah lama kita pelajari, kemudian kita dapat guru dan memiliki pemahaman yang sama dan menjelaskan hal yang sama, tentunya kan akan lebih mantap ini anunya. Mohon maaf. Tapi mohon maaf Pak Cengli,
Anda mengatakan Pak Khalid ini guru, tapi Anda sampai saat ini tidak mampu menjelaskan masalah tayamum. Nah ini kan mohon maaf tanda kutip, apa yang Anda pelajari dari beliau, sedangkan beliau tadi merubah rukun wudhu menjadi 2. Nah ini kan perlu Begini. diluruskan. Saya mengikuti beliau sebagai guru, kebetulan itu sebatas dalam internet gitu ya. Nggak sebatas, saya sering menonton YouTube beliau dan saya suka. Bab yang Siapa saya itu gurunya ikuti. siapa dulu, Bang? Siapa Hah? gurunya siapa itu yang sering antum tonton? Khalid Basalamah. Oh, Khalid. Selama Bab yang saya suka dengan beliau kan ada pembahasan itu kan ada bab-babnya gitu kan. Yang saya suka dengan beliau itu yang bahkan yang saya tonton dari awal sampai akhir itu beberapa judul itu tentang sirah nabawiyah. Jadi ulama-ulama lain yang di luar Wahabi belum ada yang menceritakan sedetail itu, makanya saya mengikuti beliau. Sirah Nabawiyah mulai dari awal, mulai dari part 1 hingga part 9 kalau nggak salah. Itu saya ikuti semua. Saya percaya dengan beliau. Saya setuju. Saya Begini. banyak tahu dengan Bapak beliau. Cheng Li, Bapak itu korban. Sebentar. Bapak Cheng Li itu korban penipuan daripada Khalid Basalamah. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Khalid Basalamah menfitnah Nabi Muhammad mensetubuhi istrinya ketika istrinya itu lagi haid. Ini fitnah Bapak. Jadi ustadz yang Bapak idolakan itu tukang fitnah, memfitnah baginda Nabi mensetubuhi istrinya ketika haid. Terus Pak, ada lagi fitnah dari Khalid Basalamah Pak. Khalid Basalamah mengatakan kedua orang tua Nabi mati dalam keadaan menyembah berhala. Itu hadisnya mana? Riwayatnya mana? Mati dalam keadaan menyembah berhala. Dia ngomong begitu, ada rekaman videonya. Itu dia berbicara demikian, ada dalilnya gak? Ada hujahnya gak? Ada riwayatnya gak? Atau asal ngomong? Kalau asal Padahal kan ngomong ini fitnah luar ada di biasa dalam ini Khalid. Al-Quran mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah Betul. tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan hatta nab'atsa rasulullah, sampai dia itu Allah menurunkan seorang rasul gitu. Sedangkan Betul. zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad itu ratusan tahun. Ya, Agama Nabi Isa itu di 560 bawah. tahun, 560 tahun jaraknya. Itu kan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Katanya kembali ke Betul. Al-Quran dan hadis. Bagaimana gitu? Nah, Nah, ini sekarang- yang saya tanya, riwayatnya hadisnya mana yang mengatakan orang tua Nabi itu mati dalam keadaan. Saya ulangi ya, dalam keadaan menyembah berhala matinya. Itu riwayatnya mana? Kan apa-apa katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini betul-betul ada riwayatnya apa asal ngomong? Cuman keluar-keluar sunnah aja, tapi kenyataannya cuma asal ngomong. Nah, Coba bisa tampilkan nggak riwayatnya? nah gitu Pak. Itu kan Bapak udah menonton berjilid-jilid dari part 1, part 4 tentang Khalid Sirah Nabawiyah. Nah, sekarang Bapak jelaskan tuh, pasti paham dong. Udah 4 part ditonton sama Bapak. Paham saya itu. Ya, Bapak kalau ini kita begini, ngikutin Al-Quran apa ngikutin Ustadz Khalid ini? Gimana? Karena Ustadz Khalid kalau- itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Masa iya sih? Iya, Al-Quran kan tadi mengatakan fardu 4, sedangkan Khalid 2. Itu udah bertentangan. Bapak kita kasih tahu Pak, kita nih semuanya ustadz insya Allah Pak. Kita nggak mungkin ngebohong. Bapak ketika dibimbing, Al-Quran ini juga tidak Al-Quran ini juga tidak menyebutkan rukun wudhu ada 4. Dia cuman hanya menuliskan yang wajib di Nah, rukun basuh. itu artinya wajib, Pak. Rukun itu, fardu itu artinya wajib. sekarang Yang wajib. kalau Al-Quran bilang basuh muka, basuh tangan, itu wajib atau bukan? Iya, tapi Anda yang mendefinisikannya sebagai rukun.
Kalau Ya Al-Quran Allah. Kita tahu rukun nggak? Rukun itu artinya perkara yang wajib, yang kalau nggak dilakukan maka nggak sah wudunya. Al-Quran bilang, iya saya rukun wudu tahu sudah dibahas. Pak, mohon maaf Pak, Bapak bilang kami yang mengatakan itu rukun. Kalau Khalid bagaimana? Dia mengatakan rukun juga loh. Gimana Pak? Enggak maksud dibilang saya rukun dua. maksud saya di Al-Quran ini tidak ditulis sebagai rukun gitu loh. Ya terus kalau Khalid mengatakan rukun gimana Pak? Gitu. Sekarang Artinya Khalid bilang rukun wudu cuma dua. Khalid bilang dua rukun. Ada rukun juga disebut rukun juga, tapi dua. Bagaimana Bapak membenarkannya bagaimana? Artinya kan dua-duanya mengandalkan apa namanya? Mengandalkan pikiran, Khalid itu mengandalkan bayang lah. Allah. Aduh, Bapak, karena tidak Khalid- justru Bapak lagi Khalid bicara itu asal ngomong bertentangan dengan mengandalkan Al-Quran. pikiran Bapak. Harus mengandalkan pikiran karena di Al-Quran ini tidak dituliskan secara komprehensif. Oh, tidak bisa kalau akal itu bertentangan dengan Al-Quran itu nggak bisa. Iya, Anda mengatakan Al-Quran menyebutkan rukun wudhu ada 4, sementara Al-Quran tidak menuliskan inilah rukun wudhu, nggak ada. Saya sudah baca ini. Itulah tekstualnya pemahaman Wahabi. Tekstual, Pak. Makanya Terlalu itu tekstual. berarti kan dua-duanya mengandalkan Cengli, insting. Cengli. Assalamualaikum. Faksilu itu apa? Waalaikumsalam. Perintahnya itu apa? Faksilu wujuhakum itu perintahnya apa? Lafaz faksilu itu jatuhnya kemana itu? Nggak paham, dia nggak paham. Iya, di ayat mana yang ada apa? Ya Allah, tadi kan sudah Di saya ayat baca, mana? Pak. Dengar Pak ayatnya nih, surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum faghsilu wujuhakum wa Ustaz, aydiyakum. Ya, Ustaz. Itu idza kuntum itu berarti niat tuh, udah ada niat. Di situ rukun pertama. Karena Idza kalau di dalam kuntum. hadis itu kan dikatakan riwayat Abu Hurairah itu ditambah 2 niat sama tartib. Ya, itu niat tuh idza kuntum kalau kalian ingin melakukan sholat berarti udah niat. Itu niat rukun pertama tuh udah niat. Fagsilu wujuhakum itu rukun kedua. Terus sampai ke kaki udah masuk ke rukun 5. Dengan disebutkannya berurutan begitu itu maka tertib rukun ke-6 tuh udah. Itu di Al-Qur'an semua itu. Ini Bapak ini nggak paham Al-Quran apa Jadi gimana? gini mungkin saya pendosa. Kalau Bapak kan nggak mau mengatakan itu rukun. Lalu bagaimana Bapak cara sholat Bapak mengikuti siapa? Apakah kata Rasulullah mengatakan sholat itu rukunnya? Padahal kan Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk bagi manusia gitu. Nah, Bapak ini bertentangan dengan Al-Quran kalau mengikuti Khalid. Iya, maksud saya yang bertentangan itu kan bukan hanya Khalid, Jadi Anda juga bertentangan. jadi Bapak manusia atau bukan? Enggak, karena di Al-Quran ini tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa inilah rukun wudhu. Kan Tidak ada ayat apa setelah dibilang. Anda mempelajari, setelah Anda dengar, Pak. membaca, baru Anda Sekarang, tetapkan kan menurut begitu? Bapak, fardu wudu itu kayak gimana? Mengikuti siapa? Kalau nggak Al-Quran, hadis mengikuti siapa? Iya, kita sudah sepakat mengikuti Al-Quran dan hadis. Saya setuju. Atau menurut Bapak begini, atau menurut Bapak salat itu tidak butuh kepada wudhu ya, karena tidak disebutkan di Al-Qur'an fardu wudhu. Macam mana Orang Pak? kalau sholat tanpa wudhu itu nggak sah sholat. Karena wudhu Dari itu mana kan tuh kalau rukun. sholat nggak wudu nggak sah sholat itu Ya dari mana, Pak? lafaz yang menyebutkan wudhu dalam Al-Qur'an itu mana Bapak? Kalau Bapak selalu berdalil. Iya, berarti kita sama-sama tidak mengikuti. Di sini juga tidak ada lepasnya. Berarti semua salah Ustaz yang benar memang kamu. Gini, Maksud saya kalau hal-hal yang tidak begitu batal jangan diperbesar-besar. jangan Inilah. diremehkan. Begini. Jangan diremehkan, Inilah penting nih. kelucuan Ya. para Wahabi-Wahabi pengkhianat
pengkhianat ajaran daripada baginda Nabi. Sedangkan kata Allah disuruh membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan kaki. Wahabi merubahnya cukup membasuh muka dan tangan. Kata Wahabi Khalid Basalamah. Ini Khalid penyesat umat, penentang daripada ulama-ulama salaf. Karena tidak ada satupun pendapat ulama salaf yang mengatakan rukun wudhu seperti yang dikatakan oleh Khalid si tukang fitnah itu. Lalu Bapak menambahkan, dan masalah itu yang tadi rukun wudhu itu tidak masalah, kata dia, kalau memang itu